Hai, aku anjing bernama Tucker. Aku dan pemilikku sering banget jalan-jalan. Kami udah ngumpulin tips naik pesawat bareng Anabul dan mau membagikannya sama kamu. Meskipun aku anjing, pemilikku selalu ngasih aku koper sendiri. Isinya ada surat sehat, kartu vaksin, dan kontak pemilikku. Semua ini disimpan di saku yang mudah dijangkau. Jadi, kami bisa kasih semua itu ke petugas bandara kalau perlu. Kami juga membawa makanan serta mangkuk makananku. Gak lupa bawa juga alat dan produk grooming aku, termasuk sisir, tisu basah, tali, dan kantong buat kalau aku mau buang air. Kalungku pernah hilang saat kami hiking, jadi kami selalu membawa kalung cadangan dengan label identitasku. Kalau perjalanan kami jauh, aku selalu membawa mainan dan selimutku. Jadi, aku bisa tenang dan nyaman di lokasi baru yang kami kunjungi. Pemilikku selalu membawa daftar restoran dan tempat yang ramah anjing. Aku selalu kepo sama daftar kegiatan kami sebelum kami pergi, karena kalau enggak, aku bisa rewel. Biasanya, jumlah Anabul yang boleh masuk pesawat dibatasi. Jadi, pemilikku selalu memesan tiketnya lebih awal. Soalnya sejumlah maskapai punya persyaratan yang harus kami siapkan berbulan-bulan. Aku anjing Labrador, jadi kebanyakan maskapai mengizinkanku terbang. Tapi, ada beberapa ras kucing dan anjing yang nggak boleh naik pesawat karena mereka lebih sensitif. Sebagian ras hidung pendek, kayak Boston Terrier, Boxer, dan Pitbull, nggak boleh naik pesawat di bagasi terdaftar soalnya mereka rentan kena masalah pernapasan. Tapi, mereka boleh masuk kabin kalau ukurannya sesuai persyaratan. Biasanya aku dipisahin dari pemilikku di pesawat, jadi dia harus menyiapkan kandang khusus yang disetujui kebanyakan maskapai. Kandangnya cukup besar, jadi aku bisa berdiri, duduk, dan berputar. Kandang ini juga dilapisi alas yang menyerap cairan kalau aku terlalu gugup. Kalau Anabul kamu belum pernah terbang memakai kandang, beli dulu dan biasain dia dengan lingkungan barunya. Kalau dilatih dengan baik, sebenarnya kami nyaman kok di dalam kandang. Soalnya kami kayak nongkrong di tempat yang aman dan nyaman. Cara paling gampang cuma kasih makan aja Anabul kamu di dalam kandang itu selama beberapa minggu sebelum hari terbang. Kami juga suka banget kalau kamu nambahin kasur yang nyaman dan mainan favorit kami. Kalau pesawatnya harus transit, kami selalu bawa sedikit makanan kering kalau aku butuh camilan. Nanti awak kabin akan menyiapkannya. Aku dan pemilikku punya satu trik kalau aku merasa haus juga. Kami bekukan wadah berisi air di malam sebelumnya. Airnya masih beku saat aku naik pesawat dan akan mencair pada saat aku haus. Pemilikku selalu mastiin kandangku tertutup tapi nggak dikunci, biar awak kabin bisa membukanya kalau ada keadaan darurat. Kandangku juga dikasih tanda berupa tulisan hewan hidup. Nama dan nomor ponsel pemilikku serta nomor telepon tempat tujuanku juga ditulis di sana. Kami bahkan memasang fotoku yang ganteng di kandangku kalau aku tersesat. Mereka bakal tahu kemana harus kembaliin aku dan cara menghubungi pemilikku. Oh, aku udah bilang kalau aku setengah cyborg. Bukannya mau sombong, tapi pemilikku ngasih aku microchip yang bakal berguna kalau aku hilang. Semua informasiku kayak riwayat kesehatan dan nomor kontak pemilikku ada di sana. Kebanyakan bandara dan klinik dokter hewan punya alat khusus buat memindai chip itu. Sebenarnya, aku nggak suka tips ini, tapi aku ngerti kok karena ini demi keselamatan. Kandang Anabul nggak boleh penuh mainan. Kalau kandangnya terlalu penuh, nanti kami susah gerak dan rebahan. Kalau terbang sama kucing dan anjing, kamu boleh naik pesawat duluan, tapi sebaiknya tanyain dulu aja ya. Bikin kami nyaman sebelum terbang bisa memakan waktu lama dan waktu lebih bisa bantu kami tetap tenang. Pemiliknya juga bakal ngasih tahu semua petugas bandara dan awak kabin yang dia lihat kalau dia mau terbang sama aku. Dengan begini, mereka bakal tahu kalau aku butuh perhatian khusus. Aku ingat, dulu pesawat kami pernah delay. Jadi, pemilikku memastikan awak kabin meriksa aku sebisa mereka. Aku juga nggak suka ini, tapi sebaiknya jangan kasih makan Anabul sebelum terbang. Kami juga bisa mual. Jadi, perut kosong bisa sedikit membantu. Biasanya pemilik kami nggak ngasih kami makan tepat sebelum terbang. Seperti manusia, kami juga sebaiknya buang air sebelum naik pesawat. Carilah toilet khusus Anabul di bandara. Sebagian besar bandara biasanya punya. Sebagian anjing kecil, beratnya kira-kira kurang dari 9 kg, mungkin bisa duduk di kabin bareng kamu. Tapi, itu pun kalau mereka nggak nakal dan udah mandi. Oh iya, kebanyakan maskapai bakal nolak Anabul masuk pesawat kalau hewan itu melanggar peraturan. Tas anjing yang kamu bawa ke kabin kemungkinan terhitung sebagai tas kabin.
Selama terbang, anabulmu harus disimpan di bawah kursi di depan kamu. Anabul kamu nggak bisa buang air dan kamu nggak boleh meluk dia. Kami, para anjing, harus selalu ada di dalam kandang. Nggak semua orang suka anabul, nggak kebayang deh. Dan mungkin juga ada yang alergi. Jadi, mending kami di kandang aja. Ajak kami ngobrol kalau kami gugup ya. Kami suka dengar suara kamu. Anabul nggak suka jauh dari pemiliknya lama-lama, terutama di lokasi baru. Jadi, pesan penerbangan langsung kalau bisa. Lebih sedikit transit bikin kami nggak begitu stres. Kamu juga bisa milih penerbangan di hari kerja. Bandara cenderung nggak begitu berisik di hari kerja. Kalau kami nggak boleh masuk kabin dan harus masuk bagasi, sebaiknya terbang pagi-pagi atau malam pas musim panas. Dan pada tengah hari pas musim dingin, biar terhindar dari suhu terlalu panas atau dingin. Oke, aku udah di pesawat. Aku berada di kandangku dengan air, minuman, dan camilan. Tapi di mana sih tepatnya aku? Aku dan pemilikku juga nyari tahu itu. Aku berada di tempat bernama bagasi depan pesawat. Letaknya di bawah kabin tempat penumpang manusia duduk. Alasan kami diletakkan di area pesawat ini karena suhunya terkontrol dan bertekanan. Kami juga dipisahin dari bagasi standar karena potensi risiko berbahaya. Kalau kamu penasaran berapa harga terbang bersama anabul, jawabannya tergantung anabulnya. Harganya macam-macam, tergantung dari jenis penerbangan, maskapai, dan ras hewan. Kira-kira harganya $75 sampai $125 atau 1 sampai 2 juta rupiah kalau anabulnya masuk kabin. Kalau di bagasi, butuh sekitar $200 atau 3 juta rupiah. Tapi kalau anjingnya besar banget, biayanya bisa mencapai $2.000 atau 30 juta rupiah karena ruang yang mereka butuhkan besar juga. Begitu sampai tempat tujuan, langsung pergi ke tempat pengambilan bagasi. Anjing bisa diambil sekitar 2 jam setelah kedatangan dan kami harus dijemput dalam 4 jam. Kalau enggak, kami akan dibawa ke dokter hewan atau penampungan. Jadi, cepetan ya. Langsung ajak kami jalan-jalan yuk. Kami juga butuh peregangan. Kamu juga bisa ajak kami ke toilet hewan di bandara. Oh, jangan lupa elus kepala dan perut kami. Aha, iya di situ.